dosa. Dokter tidak bisa sembuhkan penyakit dosa loh. Hanya siapa yang bisa sembuhkan penyakit dosa? Tuhan Yesus. Dengan bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit dosa? Iya, harus mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, jadi kalian harus percaya Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Orang yang kerasukan iblis, orang yang kerasukan roh jahat. Apa itu roh jahat? Malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Kepalanya siapa? Kepala roh jahat itu iblis, Lucifer, ya. Dia memberontak kepada Allah sehingga dibuang oleh Allah, diusir oleh Allah dari surga, sehingga dia bergentayangan di udara. Jadi banyak roh jahat ya. Jadi orang kerasukan itu ya, legion itu artinya apa? Banyak ya, banyak. Akhirnya roh jahat tersebut ya pindah kemana? Babi manusia. Babi ya. Terus babi-babinya semua terjun ke jurang. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus juga berkuasa atas roh manusia. Apa itu? Mematikan Lazarus. Kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa ya atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Selanjutnya kita juga belajar flora. Tuhan Yesus untuk fauna alam kan? Nah, juga fauna, yaitu koin di mulut ikan. Ya. Karena pada waktu itu bukan pajak itu apa ayo? Membayar apa pajak? Pajak itu apa? Hah? Pajak itu merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, yaitu membayar pajak atau membayar uang ini kepada siapa? Pemerintah. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, kita itu serba apa? Serba pajak. Ya, kita ke WC saja mau uang kan? Nah, untuk apa? Untuk pembersihan WC. Dan juga kita makan juga perlu bayar pajak loh. Karena kalau kita ke restoran biasa dipotong, ya kan? Bayar pajak. Begitupun juga Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang baik. Tuhan Yesus bayar pajak nggak? Bayar. Dengan apa? Dengan duit. Ya, koin di mulut ikan. Ya. Jadi anak-anak semuanya sudah tahu ya. Waktu sekolah kita mingguan pelajaran yaitu BAB, RR, dan MR. Hafal ya, jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Peter. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 18. Kitab Keluaran kita belajar di pasal 18. Kita akan membaca dengan bertanggapan ya. Keluaran 18 untuk yang tidak membawa Alkitab, di belakang kalau ada Alkitab silakan diambil. Ada nggak? Oke. Tidak ada ya? Oke, bisa menggunakan Alkitab dengan temannya, silakan gabung. Ya, gabung. Ya. Ya, gabung. Ya. Oke. Ya. Ya. Waktu membaca ya, bergabung ya. Oke. Jangan sampai tidak membaca. Keluaran pasal 18. Kita baca bersama-sama ya. Saya ayat pertama, kalian tanggapi ayat kedua sampai selesai.
kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang bernama Gerzom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang-orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia, Tuhan, telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan untuk Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat untuk kamu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepada kamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah
dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepada kamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Kita sama-sama 3 terakhir, 1, 2, 3. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa melepaskan mertuanya itu pergi, dan mertuanya pulang ke negerinya, yaitu di Midian. Midian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih diberi kesempatan membaca firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, kami orang berdosa. Mohon darah Yesus menghapus semua dosa kami, dan mohon Roh Kudus melindungi kami, menaungi kami, mengurapi kami, sehingga dapat kami belajar akan firman-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku dan penyebar firman-Mu, supaya nama Engkau Bapa, nama Tuhan Yesus, dan nama Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kami. Demikianlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Nah, dari slide yang saya sudah buat, semuanya bisa melihat dengan jelas? Bisa ya? Keluaran pasal 18, ini pasal yang penting sekali, mengenai negara yang Tuhan ingin dirikan di muka bumi ini. Disebut kerajaan Allah, kerajaan yang selama-lamanya, yang rajanya adalah Allah, dan Musa dan pemimpin-pemimpin yang tadi diangkat itu menjadi wakil Allah yang mengadili perkara yang terjadi di antara rakyat. Nah, kita lihat. Musa memiliki mertua. Siapa nama mertuanya tadi? Yitro. Nah, Yitro, kalau kita lihat ya, Yitro ini dia merupakan mertua Musa. Yitro, kalau kita baca di kitab Keluaran pasal yang kedua, dia memiliki 7 anak perempuan loh. Berapa anak perempuan? 7. Dan Yitro ini tinggalnya di daerah Midian. Daerah apa? Midian ya. Jadi waktu Musa melarikan diri dari Mesir, Musa itu dibawa Tuhan ke Midian, dan Musa itu akhirnya diterima oleh Yitro
menjadi bukan hanya menantunya, tetapi juga menjadi penjaga kambing domba Yitro. Menjadi apa? Kambing domba Yitro. Jadi bagaimana putri Yitro itu berkenalan dengan Musa? Jadi pada saat Musa sampai di daerah Midian, putri-putri Yitro yang menjaga kambing domba, karena Yitro tidak punya anak laki-laki, jadi anak-anak perempuannya yang ditugaskan menjadi penjaga kambing domba sebagai gembala. Sebagai apa? Sebagai apa? Gembala. Tetapi pada saat itu ada orang-orang jahat mengganggu putri-putrinya Yitro. Ada orang-orang apa? Jahat. Dan Musa melihat ya, wanita-wanita ini diganggu oleh laki-laki yang jahat, dan Musa langsung menolong mereka. Kenapa Musa seorang diri bisa menolong melawan gerombolan penjahat? Kenapa? Karena Musa itu begitu kuat loh. Masih ingat gak waktu dia di Mesir? Dia sekali dipukul orang tuh mati loh. Iya, dia adalah orang yang kuat sekali secara jasmani, dan juga otaknya sangat pintar. Itu Musa. Paham ya? Jadi waktu putri dari Yitro ditolong, jadi putrinya melaporkan kepada bapaknya Yitro. Akhirnya Yitro mengatakan, kalau begitu Musa tolong dibawa ya bermalam di rumah kita. Akhirnya bukan hanya Musa diajak bermalam di rumah Yitro, dan Musa akhirnya dinikahkan dengan putri Yitro yang bernama tadi Zipora. Bernama apa? Zipora. Dan Musa menjadi gembala di daerah Midian berapa lama? 40 tahun. Jadi Musa dia berada di Mesir 40 tahun, menjadi gembala 40 tahun, dan dia dipanggil membebaskan orang Israel dan memimpin orang Israel 40 tahun. Jadi 40 tambah 40 berapa? 40 tambah 40 80. Dia melayani 40 tahun. Jadi 40 kali 120 tahun. Paham ya? Jadi Musa waktu dia sudah dipakai Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi waktu dia kembali ke Mesir, dia tidak membawa istrinya dan anak-anaknya. Tidak membawa ya. Jadi waktu dia sekarang sudah berhasil dipakai Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan sekarang mereka berada di kaki Gunung Sinai. Kaki apa? Ya, itu daerah itu tidak jauh letaknya dari Midian, tempat tinggal dari mertuanya. Jadi begini ya, waktu orang Israel itu keluar dari Mesir, itu berita itu menjadi gempar apa? Kenapa gempar? Kenapa? Karena Mesir itu negara paling kuat loh. Dan tidak mungkin orang Israel yang sebagai budak, orang miskin, kerja di tempat orang Mesir, jadi pembantu, bisa pergi begitu saja tanpa mereka berperang, tanpa mereka menggunakan pedang. Kenapa begitu? Masih ingat? Tuhan mengirim berapa tulah? 10. Kenapa 10? Kenapa? Kenapa tidak satu? Kenapa Tuhan tuh tidak hanya memukul sekali terus Firaunnya KO, harus satu kali? Jantung Firaun keras. Selain itu apa lagi? Tuhan sengaja membuat dia lubuk jantungnya keras ya. Tulah pertama apa? Air menjadi darah. Dia mau bilang mengizinkan orang Israel pergi, tapi akhirnya dia berbohong, ingkar janji. Apa tulah kedua? Kata, daka, darah kata. Setelah kata, tulahnya dihentikan Tuhan, dia berbohong lagi. Dia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Tulah ketiga, nyamuk, tidak. Lalat, tidak. Kenapa begitu banyak pukulan? Apakah pukulan Tuhan itu kurang kuat? Sangat kuat. Karena dibuat jantungnya keras. Kenapa sampai 10 tulah? Ezra. Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa yang disembah oleh orang Mesir itu bukan dewa, bukan dewi, bukan Tuhan, tapi Allah Israel itulah yang adalah Allah dan
Tuhan. Kenapa air jadi darah? Karena mereka menyembah sungai Nil, dianggapnya dewa. Kenapa kata? Mereka menyembah dewa kata. Kenapa nyamuk? Kenapa lalat? Ada dewa lalatnya. Kenapa yang terakhir adalah putra sulung? Karena Firaun itu adalah putra sulung dan mereka diberitahu Firaun adalah jelmaan dewa. Paham ya? Jangan lupa ya. Kenapa 10 tulah? Karena ia menyembah Karena Allah menyerang semua berhala. Bukan Allah tidak kuat ya, sekali pukul terus dibiarkan pergi, diizinkan pergi, tidak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi waktu Musa sudah berhasil dipimpin oleh Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, berita itu heboh tidak? Menghebohkan. Kenapa menghebohkan? Karena Mesir itu bangsa paling kuat dan orang Israel itu budak. Bisa nggak budak itu pergi dari bangsa paling kuat? Tidak. Karena Tuhan yang memimpin mereka pergi, bahkan mereka dikejar oleh Firaun sampai di mana? Laut Merah, dan Tuhan membuka Laut Merah besar sekali. Apakah sebesar jalan? tidak. Sebesar apa? Sangat besar ya. Bisa 1 kilometer itu laut itu dibuka menjadi kering dan orang Israel menyeberang Laut Merah. Dan orang Mesir bersama Firaun yang mengejar tidak bisa mengejar. Kenapa? Dibuat tempat orang Israel terang, tempat orang Mesir gelap. Dan dibuat apa? Roda kereta Firaun itu apa? Patah. Ya, sehingga mereka tidak bisa mengejar, tidak bisa menangkap orang Israel. Akhirnya orang Israel berhasil menyeberang Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan pada Musa, gunakanlah tongkatmu. Gunakan apa? Tongkatmu. Terus dengan tongkat itu air laut kembali. Dan apa yang terjadi? Semua orang Mesir bersama raja mereka semuanya mati di dalam Laut Merah. Itu peristiwa menggemparkan sekali. Raja Mesir yang pergi mengejar orang Israel tidak pernah kembali lagi. Tidak pernah apa? Kembali lagi. Akhirnya Musa dan orang Israel, jumlah mereka berapa orang Israel? Ribuan. Berapa keluarga? 600.000 keluarga. Berapa? 600.000. Lebih dari 600.000 keluarga. 2 juta. Iya, lebih ya, 2 juta orang. Mereka sekarang berada di daerah mana? Daerah mana? Sungai Merah. Bukan? Di mana? Gunung Sinai. Bagus ya, di kaki Gunung Sinai. Jadi waktu mereka di kaki Gunung Sinai, jadi mereka karena banyaknya orang, kalau orangnya banyak, problemnya banyak enggak? Banyak ya. Nah, kalau kita punya problem, punya masalah, siapa yang bisa bantu kita? Tuhan. Mazmur berapa? Mazmur 121. Jadi bagaimana Tuhan membantu Musa? Tuhan membawa mertuanya. Mertuanya itu sebenarnya tidak tahu Musa sedang mengalami masalah. Jadi mertuanya ini datang untuk membawa siapa? Membawa putrinya Zipora yang tidak ikut Musa ke Mesir bersama 2 cucu ya dari Yitro, yaitu 2 putra bernama Gerzom. Apa nama anak Musa? Gersom. Apa arti Gerzom? Orang asing. Jadi Musa sengaja memberi nama anaknya sebagai orang asing karena dia menjadi orang asing di Midian selama berapa? 40 tahun. Musa itu ya hidup di istana di Mesir. Sekarang dia jadi gembala. Enak mana? Di istana dengan jadi gembala. Istana ya. Jadi anak kedua disebut apa? Eliezer. Apa arti Eliezer? Dibantu oleh Elohim. Dibantu oleh Allah. Jadi Musa merasa dia bisa selamat di Midian, ya, bahkan diberi istri, diberi anak. Itu sebagai orang asing, itu karena ada apa?
Tuhan yang menolong. Ya, Tuhan yang menolong di mana ayatnya? Mazmur 121. Tolong dicatat. Mazmur 121 apa bunyinya? Coba kita baca. 1 2 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari siapa? Tuhan. Siapa Tuhan? Yang telah menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ingat baik-baik ya ayat ini ya. Kalau kamu punya problem, siapa yang bisa menolong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Musa punya problem nggak? Apa problemnya tadi? Apa problemnya? Ikan babi sama bisa. Bukan. Pada saat itu problem Musa, dia harus mengatasi masalah, bukan masalah dia sendiri, masalah semua orang Israel. Jumlah mereka berapa orang Israel? Seluruh orang Israel berapa jumlahnya? 2 juta, banyak nggak masalahnya? Kamu tahu kota Pontianak berapa orang? 0,5 juta saja. Jadi ini 4 kali lipat besar dari Pontianak. Dan semua masalah itu harus mencari Musa. Apa yang terjadi dengan Musa? Jadi waktu Jitro datang mengunjungi menantunya Musa, dia tidak tahu loh Musa sedang menghadapi masalah. Dia hanya mau datang untuk membawa istri Musa dan 2 anak Musa. Itu tujuan dia. Apa tujuan Jitro datang mencari Musa? Apa tujuannya? Membawa istri Musa dan 2 anak. Karena 2 anak Musa dan istri Musa tidak ikut Musa ke Mesir. Paham nggak? Jadi mereka masih tinggal dengan kakeknya yang bernama Yitro. Jitro masih tinggal dengan kakek. Jadi mereka tahu bahwa Musa dan orang Israel sudah di daerah Sinai dekat dengan Midian. Jadi Yitro dia membawa siapa? Putrinya Zipora dan 2 cucunya untuk diserahkan kepada Musa. Itu tujuannya. Nah, kamu lihat di sini siapa Yitro? Ya, kalau kita lihat di sini, Yitro itu adalah seorang imam. Imam itu apa? Di Midian. Apa tuh imam? Orang yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Apa kerja imam zaman dulu? Bukan menyembelih binatang korban, apa? Jadi binatang itu diambil. Binatang itu sebelum disembelih, coba sini Jeremy. Kamu datang sini. Kamu pura akan saya jadikan sebagai domba saja. Apa? Domba ya. Jadi ini umpamanya dia domba ya. Nah, jadi sebelum domba ini disembelih, apa yang dilakukan oleh imam? Tangannya taruh di kepala domba dan dia bilang, semua dosa saya, pikiran jahat, kata-kata kotor, perbuatan jahat ditimpakan ke mana? Domba. Dan domba ini dia apa? Kenapa disembelih? Karena upah dosa adalah maut. Jadi dosa ditimpakan ke siapa? Ke anak domba. Seperti Yesus. Yesus ada salah nggak? Silakan duduk. Terus bagaimana? Dia jadi imam kita. Dosa siapa yang ditanggung Yesus? Dosa kita. Itu tujuannya ya. Apa tujuan imam? Apa pekerjaan imam? Memotong, menyembelih binatang korban, karena dengan disembelih darah itu dikatakan bisa menghapus dosa, tapi darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Darah siapa yang bisa menghapus dosa? Darah Tuhan Yesus. Apa kerja imam? Selalu menyembelih binatang-binatang korban. Itulah kerja dari Yitro. Jadi menjadi imam itu dari zaman Adam sampai zaman Harun. Jadi satu keluarga pasti kepala keluarganya menjadi imam. Menjadi apa? Apa kerja imam? Menyembelih binatang korban, dan dia mengatakan, "Hai korban, sebelum aku sembelih, dosa anakku, dosa aku, dosa istriku,
kamu yang tanggung, sembelih. Apa tuh korban? Binatangnya mati, kita jangan mati. Yesus mati, kita jangan mati. Itu kerja dari imam, ya, dari Adam, Habel, Set, Ayub, Abraham, Ishak, Yakob. Nah, sampai zamannya Musa, Yitro. Setelah itu Harun diangkat jadi imam. Itu orang Israel hanya punya satu imam bersama asistennya, itu Harun dan putra-putranya. Selanjutnya Yitro. Yitro itu orang baik atau orang tidak baik? Baik. Orang baik. Dari tadi kita membaca Yitro, dia adalah imam. Kalau imam artinya dia percaya Tuhan Yesus tidak? Saya. Percaya. Dia kepala keluarga yang baik tidak? Baik. Baik, karena dia menjaga putrinya dan menyerahkan putrinya bersama cucunya kepada Musa. Kemudian dia orang kaya tidak? Tidak. Dia punya banyak kambing domba dan dia adalah pebisnis yang baik. Kemudian dia adalah pengamat yang teliti. Nanti kamu lihat ya dalam bacaan kita nanti, dia suka memberi tumpangan. Musa yang sudah menolong putrinya diberi rumah untuk tinggal. Kemudian dia juga manusia yang menghargai karya Tuhan. Nanti kita akan lihat dia manusia yang penuh dengan pengertian, ya. Dia adalah pria yang cinta damai, dia adalah orang yang lapang dada, dan dia orang yang tidak egois, ya. Dia adalah manusia bijak yang dipakai oleh Tuhan untuk menasehati Musa. Nanti kita lihat ya bagaimana dia menasehati Musa. Selanjutnya, nah, waktu Musa bertemu dengan mertuanya, Musa tuh memanggil ya 70 pemimpin Israel untuk bertemu dengan Yitro. Jadi waktu kita melihat Alkitab tadi ya di pasal yang ke-18, kamu lihat di situ ayat 8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan 2 juta orang Israel. Jadi begitu Musa menceritakan 10 tulah. Apa tulahnya? Daka, nyala, sambar, hubel, dan gelang, gelap gulita, dan kematian anak sulung, termasuk Allah membelah Laut Merah, dan Firaun dan pasukan khususnya, Kopassusnya mati di situ. Jadi begitu Yitro, karena dia tidak tahu persis, dia mendengarkan kata-kata Musa tentang mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bisa 2 macam, yang satu memberkati, yang satu menghukum. Kalian ikut Sal, mujizat untuk memberkati, kalau ditulah mujizat untuk menghukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Yitro setelah mendengarkan tentang mujizat-mujizat dari Tuhan? Ada 3 hal. Ada apa? Disingkat menjadi 3S. Apa saja? Dia bersuka cita, ayat yang ke-9, ayat 10 dia menyembah Tuhan, ayat 11 dia saksikan bahwa di langit dan bumi ini hanya Allah orang Israel yang betul-betul Allah, yang lain adalah palsu. Coba kita baca. Ketika dia mendengarkan kesaksian Musa, dia senang tidak? Senang. Apa? Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia Tuhan telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir. Jadi kalau kamu pada hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, kamu senang tidak? Senang. Kamu mendengarkan tentang 7 aspek mujizat Yesus yang tadi dijelaskan kembali oleh pengabar Injil Julimin. Senang tidak? Senang tidak? Harus senang ya, karena Tuhan melakukan mujizat loh. Nah, kemudian Tuhan di sini bukan hanya melakukan mujizat, dan mujizat-mujizat itu diketahui oleh Yitro lewat Musa. Apa yang Yitro lakukan? Kalau kamu senang, memuji itu Tuhan. Kalau kamu senang, bagaimana caranya menyatakan kamu senang? Kamu menyanyi memuji Tuhan. Kamu apa? Menyanyi. Ada lagu nggak yang bisa kamu hafal untuk memuji Tuhan? Ada? Apa lagunya? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
Ada 2 orang buta duduk minta-minta. Jadi kalau kamu senang, kamu bernyanyi, apa? Bukan hanya bernyanyi, yang ketiga dia bersaksi. Sekarang aku tahu dan aku bersaksi bahwa Tuhan Yehova lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang ya orang-orang ini telah bertindak sombong terhadap orang Israel. Jadi 3 hal. Kalau kamu mendengarkan tentang mujizat Tuhan, yang pertama senang, yang kedua sembah Tuhan atau memuji Tuhan, yang ketiga saksikan. Kamu mau menyaksikan Tuhan Yesus kepada kawan-kawan kamu? Kamu sudah ikut sal. Kamu harus kasih tahu teman yang tidak ikut tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus dalam berapa aspek? Ezra, berapa aspek? 7. Apa singkatannya? BAB. BAB, RR, FF. Apa BAB? BAB. Badan manusia. Badan manusia, alam semesta, Benda mati. benda mati, RR, roh jahat, Roh manusia. roh manusia, fauna, flora. Semuanya taat perintah Tuhan Yesus. Kenapa mereka taat? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahakwa. Apa Maha Tahakwa? Maha tahu, Maha hadir, dan Maha kuasa. Maha Tahakwa. Mazmur 139, catat. Mazmur 139. Selanjutnya. Nah, jadi waktu Musa bertemu dengan Yitro, Musa diberi nasihat. Ya, pada ayat 19 dikatakan kepada Musa, Musa, kamu tetap menjadi perantara antara Tuhan dan orang Israel. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena Musa menjadi perantara, apa yang Tuhan berikan pada Musa? Firman ya. Dan Musa punya tugas yang Yitro pesankan kepada Musa, kamu menerima firman dari Tuhan, kamu harus ajarkan ya semua hukum Taurat kepada semua orang Israel. Jadi Alkitab ini harus saya ajarkan kepada kalian semua. Boleh nggak saya sekarang mengajar? Ada di sana yang tidak mau belajar. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Jadi kita semua harus belajar semua isi Alkitab. Mari kita sebut. Kita semua harus belajar semua isi Alkitab. Itu pesan mertuanya kepada Musa. Musa, kamu terima apa dari Tuhan? Alkitab. Jadi kamu apa tujuannya menerima? Kamu harus ajarkan pada semua orang Israel. Jangan sampai ada yang tidak belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, latihlah semua orang Israel. Bukan hanya belajar loh. Kalau belajar saja percuma. Latihlah orang Israel, kamu lihat di sini, menjalankan apa? Yang Tuhan perintahkan. Yang apa? Kalau kamu hanya belajar, misalnya kamu belajar berenang, hanya teori saja, tapi tidak pernah terjun berenang, bisa berenang nggak? Nggak bisa. Misalnya kamu naik sepeda, diajarin naik sepeda, tapi nggak pernah naik sepeda, bisa naik sepeda? Tidak bisa. Jadi dikatakan oleh mertuanya, kamu bukan hanya mengajar mereka, tapi mereka harus dilatih menjalankan perintah Tuhan. Yang keempat, ya, tunjukkan kepada mereka, ya, mana yang harus mereka kerjakan. Harus latih mereka bekerja. Kamu di rumah dilatih nggak bekerja? Disuruh cuci piring nggak? Disuruh jaga kios bensin nggak? Kenapa disuruh kerja? Kalau kamu tidak dilatih bekerja, kamu tidak bisa bekerja, bagaimana akhirnya? Malas? Orang malas bagaimana? Menjadi pengemis. Mau jadi pengemis? Tidak. Mau jadi pencuri? Tidak. Ya. Kalau nggak mau gimana? Kalau disuruh kerja, harus kerja nggak? Sep, cuci piring. Mau? Harus. Tasya, jaga kios bensin. Mau? Mau. Kenapa disuruh kerja? Supaya jangan jadi pengemis dan pencuri.
Pencuri. Jadi dikatakan tunjukkanlah kepada mereka yang mereka bekerja seperti apa, dan jangan lupa kalau bekerja kita perlu pemimpin. Perlu apa? Pemimpinnya di sini bukan hanya tadi 70 orang, tapi pemimpinnya ini dibuat menjadi lebih banyak lagi. Lebih banyak. Orang Israel jumlahnya berapa? 2 juta. Berapa? 2 juta. Kalau dibuat pemimpinnya grup 1000, grup 500, 100 dan 50 dan 10, kira-kira kalau 2 juta dibagi 1000 dapat berapa? Jadi ada 2000 pemimpin yang memimpin 1000 orang. Kemudian jangan lupa, kamu lihat ya, setelah pemimpin-pemimpin ini sudah dipilih, nanti akan dilihat ya bagaimana pemilih pemimpin ini, ada syarat-syaratnya. Kemudian buat 2 pengadilan yang biasa, orang-orang yang memimpin di sini bisa mengadili. Jadi begini ya, ini kelompok 1000 ya, mereka punya rakyat 1000. Kalau ada masalah datang kepada pemimpin. Contohnya kamu tinggal di daerah Hanura Permai atau di Parit 2, ada kepala RT-nya nggak? Ada? Nah, kalau ada masalah di RT itu orang cari RT. Kira-kira begitulah ya. Pemimpin 1000 itu boleh dikatakan sebagai kepala RT. Kepala apa? Jadi nggak semua masalah datang kepada Musa. Jadi ada pengadilan-pengadilan kecil, hakim-hakim kecil apa? Hakim-hakim apa? Kecil. Jadi ada masalah di daerah itu, maka dicarilah pemimpin 1000-nya, pemimpin 500-nya, 100-nya, 50-nya dan 10-nya. Jadi masalah itu cepat selesai apa? Cepat? Ya, kalau cari Musa bagaimana? Musa itu dari pagi sampai sore orang antri ya. Jadi setelah dilatih, mereka itu bisa mengadili, dan perkara yang susah harus tetap datang pada Musa. Kenapa perkara susah itu datang pada Musa? Kenapa? Karena Musa, kalau dia nggak tahu, dia tanya siapa? Tanya siapa? Tuhan. Paham ya? Nah, selanjutnya. Jadi siapa yang boleh jadi pemimpin? Kamu mau jadi pemimpin nggak? Kalau mau jadi pemimpin, apa syaratnya? Keluaran pasal 18, di situ dicantumkan adalah orang yang mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus. Sifat seperti apa? Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Orang yang cakap. Apa itu cakap? Apa itu cakap? Siap belajar dan sudah tamat belajar, dan kalau dikasih tugas bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama ya. Yang kedua apa? Sebagai pemimpin syaratnya apa? Takut pada Tuhan. Yang apa artinya takut sama Tuhan? Menjauhi kejahatan. Menjauhi apa? Kejahatan. Mau belajar firman, itu namanya takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan dan mau belajar firman Tuhan. Yang ketiga, manusia yang cinta kebenaran, manusia yang jujur, manusia yang adil. Apa itu jujur? Kalau ulangan di sekolah tidak ngerpek, itu jujur. Kalau ketemu uang orang kita kembalikan, jujur ya. Apa itu manusia adil? Sesuai hukum apa? Apa itu adil? Nah, sesuai hukum. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, benci ketamakan dan tidak terima suap. Benci ketamakan dan tidak terima uang sogok, uang suap. Itu 4 syarat. Apa 4 syaratnya? 1, orang yang sudah tamat belajar dan cakap melakukan tugas. Yang kedua, takut Tuhan. Apa takut Tuhan? Menjauhi kejahatan dan suka belajar firman. Yang ketiga, dia orang yang jujur, dia orang yang adil, dia orang yang cinta kebenaran. Yang keempat apa? Benci pada ketamakan dan suap. 4 syarat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Penutup.
Musa lakukan nggak yang dinasihati oleh mertuanya? Dia melakukan. Jadi pada hari itu setelah mertuanya menasihati dia, pemimpin di Israel itu bukan hanya 70 orang, sekarang menjadi berapa orang pemimpinnya? Ketua-ketua kelompoknya ada berapa? 2 juta dibagi 1000 dapat berapa? 2000 pemimpin. Ya. Sudah ada 2000 pemimpin dan Musa berbuat seperti yang diperintahkan oleh mertuanya. Kenapa begitu? Karena perintah dari mertuanya adalah asalnya dari Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah dipilih ya pemimpin-pemimpin itu, apa yang terjadi? Kamu lihat, jika engkau berbuat demikian, memilih pemimpin-pemimpin 1500 dan 100 dan 50 dan 10, maka engkau akan sanggup menahan masalah yang datang, dan seluruh bangsa ini karena masalahnya cepat selesai, mereka akan puas. Akan apa? Jadi tidak 2 juta orang semua masalahnya cari Musa. Bagus nggak? Bagus nggak? Iya. Kemudian Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, ya. Yang pertama, apa akhir dari cerita ini? Blessed ending. Apa blessed ending? Akhir cerita. Akhir yang diberkati Tuhan. Kamu punya hidup yang diberkati Tuhan nggak? Caranya di sini. 1, nomor 1kan kehendak Tuhan. Yang kedua, taat total kepada Tuhan. Jadi nasihat Tuhan melalui mertuanya dilakukan persis oleh Musa. Dia memilih pemimpin kelompok 1500, 150 dan 10. Yang terakhir, apa itu goodbye? Apa itu goodbye? See you again. Apa? Kamu tahu nggak? Kalau tidak percaya Yesus, kita nggak bisa see you again. Kalau orang tidak percaya Yesus, kita berpisah. Saya percaya Yesus. Yang ketemu saya nggak percaya Yesus, saya bisa ketemu dia lagi nggak? Dia kemana kalau mati? Bisa ketemu saya lagi nggak? Apa? Musa itu percaya Yesus, mertuanya percaya Yesus nggak? Percaya, sehingga Musa melepaskan mertuanya dan mertuanya pergi dan pulang ke negerinya. Mana negeri mertuanya? Midian. Oke, sekarang kita rangkumkan pelajaran kita. Kenapa Mazmur 121? Pertolongan kita datang dari siapa? Apakah mertuanya datang untuk menolong Musa pertamanya? Tidak. Apa tujuan mertuanya datang menjumpai Musa? Mengantar istri Musa yang bernama, siapa nama istri Musa? Zipora. 2 anak Musa? Eliezer dan Gersom. Jadi waktu Jitro, mertua Musa bertemu Musa, apa yang Musa lakukan? Dia memanggil pemimpin Israel, jumlahnya berapa? Waktu itu hanya 70 orang, dan Musa apa? Menceritakan pada mertuanya semua perbuatan Tuhan. Apa reaksi mertua Musa? Apa reaksinya? Senang, memuji Tuhan, dan bersaksi. Mertua Musa itu orang baik nggak? Ada 10 hal. Apa kebaikannya? Dia percaya Yesus. Dia adalah kepala keluarga yang baik. Terus dia adalah orang kaya dan bisa berdagang yang baik. Dia pengamat yang teliti, suka memberi tumpangan. Terus dia manusia menghargai karya Tuhan. Dia manusia yang penuh pengertian. Dia orang yang cinta damai. Dia lapang dada, tidak egois. Dan dia manusia yang bijaksana, dipakai oleh Tuhan untuk menasehati Musa. Apa kesalahan Musa? Bukan keras kepala. Dia rajin, tapi tidak punya pembantu. Ada pembantu nggak? Tidak ada. Mobil gereja ada berapa? Ada 6. Ada 6. Bisa nggak saya sendiri yang bawa mobil? Tidak. Harus berapa? Ya 6 kan? Nah, kalau Musa hanya seorang diri melayani orang Israel, apa yang terjadi? Dari pagi sampai petang, dia capek, orang lain juga capek. Jadi nasihatnya bagaimana? Ya, nasihat dari
Tuhan lewat Yitro. Musa tetap menjadi imam, tetapi Musa harus menerima firman dan meneruskan firman kepada semua orang Israel, melatih mereka supaya menjalankan perintah Tuhan, kemudian menunjukkan kepada mereka jalan mana yang harus mereka tempuh, dan angkat pemimpin berapa? 1.500, 100 dan sebagainya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dengan demikian apa yang terjadi? Masalah mereka semuanya selesai. Ya, dengan selesainya masalah, ya, apa yang terjadi? Semua mereka senang. Senang tidak? Senang. Kalau senang, apa yang terjadi? Nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir apa? Ada 3 hal. Kehendak Tuhan nomor 1, nasihatnya semua dijalankan, dan apa itu goodbye? Kita sekarang boleh bilang goodbye nggak? Boleh. Karena saya percaya Yesus, kamu percaya Yesus, mari kita berdiri, kita berdoa. Mari. Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran di hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami supaya kami dapat menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Tolonglah kami mengingat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan kami anak-anak mau pulang, peliharalah kami. Jadikanlah kami sebagai saksi Yesus yang baik di rumah kami masing-masing. Pimpinlah kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dengan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Tolong dimatikan AC dan kipas angin dan lampu ya. Terima kasih.